Pada suatu hari, terdapat sekumpulan ibu-ibu yang sedang membicarakan puskesmas yang baru dibangun beberapa bulan yang lalu. Hei ibu, selamat pagi. Lagi pada ngapain di sini? Oh, lagi nunggu biasa puasa. Oh, lagi nunggu. Izin informasikan ya ibu. Tahu nggak ibu tuh yang puskesmas yang baru dibangun bulan lalu itu? Iya, saya tahu. Nah, saya mau informasikan ibu-ibu. Jadi akan diadakan penyuluhan pada anak balita ibu. Itu mau apa? Nah, untuk kandidatnya itu boleh siapa saja, terutama bagi ibu-ibu tuh yang punya anak balita itu dihususkan umur 9 tahun untuk anak kita itu harus diapain aja gitu. Oh, boleh tuh. Kita gimana? Buatin ikut apa enggak? Oh, sebenarnya ibu, enak kapan kegiatan? Nah, untuk kegiatan itu akan dilakukan pada tanggal 4 Maret. Ya, gitu ibu, jadi saya harapkan untuk karena kita hadirkan itu nanti untuk ininya jalannya tahu kan? Oh, tahu. Ya, yang dalam itu. Ya. Baik ibu, saya harapkan ibu-ibu semua di sini ya, tidak bisa datang dan saya izin pamit dulu ya ibu-ibu. Sama-sama. Pada hari Kamis, tanggal 4 Maret 2024, di Desa Benglei, tepatnya di Puskesmas, akan dilaksanakan kegiatan sosialisasi pendidikan kesehatan mengenai gizi seimbang pada anak balita. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang ibu-ibu. Siang. Dan apa kabarnya nih? Baik, Alhamdulillah ya. Baik, sebelumnya ibu-ibu, puntennya perkenalkan saya Bidan Hilma dan rekan saya Bidan Rima. Nah, jadi pada siang hari ini kita di sini tuh ingin memberikan penyuluhan mengenai perkembangan pada balita dan gizi seimbang pada balita. Seperti ibu-ibu. Gimana? Sebenarnya udah tahu bang gizi yang baik buat pada balita itu kayak gimana? Belum tahu Belum Bidan. Oke, kita akan menyampaikan beberapa materi ya ibu mengenai gizi seimbang pada balita. Baik, pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak nih kepada ibu-ibu yang sudah meluangkan waktunya dan ikut hadir dalam kegiatan penyuluhan pada siang hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan sedikit mengenai tentang pertumbuhan dan perkembangan anak terlebih dahulu ya ibu. Baik, jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ibu untuk mengangkat tangannya terlebih dahulu dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian ataupun seluruhan, sehingga dapat diukur dengan satuan tinggi ataupun berat. Nah, contoh apa iya ibu Bidan? bisa diukur pakai meteran atau enggak timbangan, karena itu salah satu contohnya itu seperti berat badan dan tinggi badan. Itu kayak contoh seperti itu. Oke, tahu ibu-ibu. Nah, jadi itu tuh pertumbuhan ya ibu. Nah, kalau perkembangan itu tuh bertambahnya struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, contohnya tuh kayak kepintaran anak, kecerdasan anak, atau kayak tuh kalau misalkan pada bayi tuh ditandainya dengan cepatnya bisa berjalan gitu bu, kayak gitu itu kalau perkembangan. Baik, sebelumnya apakah ibu-ibu ini udah tahu mengenai gizi seimbang pada balita belum? Belum, Bu Bidan. Baik, ibu, jadi gizi yang seimbang itu yang sesuai dengan kebutuhan tubuh melalui makanan sehari-hari, sehingga tubuh bisa aktif dan sehat optimal, serta tak terganggu penyakit atau tubuh tetap sehat. Itu bu kalau gizi yang seimbang tuh yang bisa bikin tubuh kita tuh sehat. Sehat. Iya, Bu, izin bertanya. Enggak. Nah, kalau misalkan si anak itu kelebihan gizi sama kekurangan gizi itu dampaknya apa ya, Bu ya? Oke, kelebihan gizi sama kekurangan gizi bu. Ya. Jadi kalau misalkan si anak kelebihan gizi itu dia bisa overweight atau kelebihan berat badan dari batas normalnya. Sedangkan kalau kekurangan dia bisa underweight atau kekurangan berat badan. Jadi itu tuh dampaknya bisa anemia. Baik ibu, bentar ibu, HP-nya tadi dulu bu. Bu, HP-nya. Oh ya, bu, bentar ya. Nah selanjutnya itu bu, ini ada materi yang akan disampaikan oleh rekan saya lebih dari 5. Jadi kamu disimak bu, itu penting bisa. Ya bu, aduh maaf ya bu, kan. Ya, Saya lagi lihat paket saya bu, sampai mana ya? Biasaan. Ibu. Ih, kirain belum jalan gitu. Maaf ibu sebelumnya. Ya, Ibu. Izin masuk ya. Ya. Masih fokus kan dari materinya? Masih, Bu. Oke, siap. Selanjutnya di sini saya akan membahas tentang peran makanan bagi balita. Makanan itu sebagai sumber zat gizi. Di dalam makanan terdapat 6 jenis zat gizi ya Ibu. Yang pertama itu ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Zat gizi ini diperlukan bagi balita sebagai zat tenaga, zat perkembangan, dan zat pengatur. Izin bertanya, Bu Bidan. Ya, baik. Saya Wati. Ya, Bu Ati. Kenapa Bu Ati? Kalau anak yang kelebihan gizi sama kekurangan gizi itu apa ya dampaknya, Bu ya? Baik, izin menjawab ya Bu Ati. Jika balita memiliki gizi yang kurang atau berlebih, tentu dapat ada dampaknya gitu ya. Terutama jika balita tersebut kekurangan gizi, maka berat badan anak berkurang, perawakannya pendek,
prestasinya kurang baik dan sangat rentan terserang penyakit. Lalu, jika balita kelebihan gizi, maka beresiko penyakit seperti stroke, hipertensi, dan diabetes ketika dewasa nanti. Seperti itu, Ibu, dapat dipahami? Bisa, makasih ya Bu Midan. Ya, sama-sama Bu Atik. Baik, izin menjawab ya Bu, kebutuhan gizi anak itu tidak hanya cukup dengan nasi ataupun kuahnya saja ya. Tetapi kebutuhan gizi harian itu harus terpenuhi dari sumber karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral. Nasi dan kuahnya hanya memenuhi kebutuhan karbohidrat dan vitamin mineral dalam jumlah sedikit, sedangkan protein dan lemak tidak dapat terpenuhi, padahal protein hewani mengandung asam amino esensial yang lengkap dan mudah diserap oleh tubuh, sehingga sangat penting untuk menunjang pertumbuhan tinggi badan dan mencegah terjadinya stunting ya Ibu. Lemak juga penting untuk memenuhi kebutuhan energi harian. Ibu bisa coba bereaksi memvariasikan lauk dengan tekstur yang lebih halus maupun bentuk yang lebih dapat diterima ya. Misalnya memasak sop kuah telur, rawon dengan daging suwir, mengolah nugget ayam, bakso hati ayam, atau suwir daging atau suwir ayam. Jadi Ibu bisa ya Bu, kayak kreativitas Ibu lah mau bikin makanan apapun gitu, yang penting ada yang mengandung protein, lemak, kayak gitu, enggak karbohidratnya doang. Baik Bu Bidan. Iya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Ya atuh kok sabar atuh. Ya Allah. Sabar-sabar ya Bu, ini udah mau masuk akhir nih, sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Bu Bidan. Oke, ini dikarenakan ibu-ibunya udah pada ngantuk ya Bu. Aduh ya Allah. Bu, Baik. ini nggak ada konsumsinya. Mau konsumsi ada ntar ya Bu setelah keluar dari puskesmas ada. Tenang, kita kan lapar ibu. Biasanya kan kalau kesini tuh biasanya ada. Ada tenang, konsumsi ada. Baik ibu-ibu, kegiatan penyuluhan pada hari ini sudah selesai. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan apa yang kami sampaikan juga dapat diaplikasikan di rumah ibu masing-masing. Baik. Jangan lupa ya itu kepada anak-anaknya, dijaga baik-baik pola makannya. Baik, atas perhatian ibu-ibu saya ucapkan terima kasih banyak. Saya Bidan Dewa dan rekan saya Bidan 5 izin undur diri. Mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Bidan. Lagi ya. Pulang atuh. Hai Bu. Ya Bu, ini Bu mau lihat dulu ya Bu. Tadi bagaimana ibu tentang penyuluhannya? Oh, tadi bidangnya lama-lama Bu. Tadi kan saya bilang ya, anak saya itu nggak susah makannya. Jadi kata Bu bidannya ikutin yang dia mau aja. Tapi harus sehat juga sih, kayak sayur bayam, buah-buah itu harus ada dalam makanannya. Tadi saya tulisan aja lah Bu, itu biar bisa nanya-nanya tentang masalah anak. Tapi gimana lagi? Saya ini kan harus jaga waktu juga baru itu anak saya yang bisa itu lagi di sekolah. Ya udah, saya beri yang ini ya Bu. Nanti kan Ibu bisa kapan-kapan lagi ya. Nanti juga ada penyuluhan kembali, Ibu bisa datang bareng bersama saya ya Bu. Ya beli ini Bu, jadi berapa? Jadi 5.000 Bu. Ya ini Bu uangnya. Saya pulang dulu ya Bu. Ibu, Terima kasih Bu. sama Ibu, hati-hati. Ya.